Secara umum, batu merupakan material bangunan yang tersedia secara alami di alam yang telah digunakan sejak awal peradaban manusia. Batu tersedia dalam bentuk yang tidak teratur, sehingga dalam proses pembentukannya membutuhkan proses pemotongan untuk mendapatkan ukuran dan bentuk yang diinginkan agar dapat digunakan sebagai material bangunan. Secara umum, batuan di bumi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu batu alam dan batu buatan. Yang pertama, batu alam. Batu alam adalah batuan yang berasal dari alam dan biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi bangunan. Batu ini bisa dipakai sebagai fondasi rumah, bagian dari interior atau bagian dari eksterior. Batu alam sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu batu alam untuk konstruksi, batu alam untuk media, dan batu alam mulia. Selain itu, batu alam yang digunakan sebagai bagian dari sebuah bangunan dibedakan menjadi 3, yaitu batu tempel, batu tabur atau batu sikat, dan batu bentukan. Batuan yang ada di bumi dibagi menjadi 3 jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terjadi akibat pembekuan magma. Magma adalah cairan panas yang berada di dalam bumi. Batuan beku yang biasa dipakai sebagai bagian dari konstruksi rumah antara lain: yang pertama, batuan andesit; yang kedua, batu lavastone. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses sedimentasi. Proses ini berasal dari materi sedimen yang mengendap atau mengeras menjadi batu-batuan. Batuan sedimen berasal dari pelapukan batuan beku yang terbawa oleh angin, air, atau gletser. Pelapukan ini mengendap bersama materi-materi lainnya seperti pasir, kerikil, dan sisa-sisa pelapukan makhluk hidup. Materi yang mengendap ini lalu mengeras dan menjadi batuan sedimen. Beberapa batuan sedimen yang dipakai sebagai batu alam adalah 1. Limestone, 2. Sandstone, 3. Konglomerat. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terjadi akibat adanya tekanan dan panas akibat adanya proses metamorfosis. Batuan metamorf terbentuk melalui proses kristalisasi batuan beku yang menyebabkan terjadinya perubahan partikel. Hal ini menyebabkan terjadinya rekristalisasi. Beberapa batuan metamorf yang sering digunakan sebagai batu alam adalah 1. Marmer, 2. Template, 3. Koral sungai, 4. Koral laut. 2. Batu buatan. Batu buatan merupakan batu yang dibuat oleh manusia yang telah mengombinasikan batu alam, sublit, dan bahan-bahan pendukung lainnya seperti semen, tanah liat, air, dan lain-lain. A. Bata merah. Batu merah adalah sebuah unsur bangunan yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa bahan tambahan seperti serbuk gergaji atau pasir. Tanah liat ini dicetak berbentuk balok-balok, lalu dibakar dengan temperatur 105 derajat Celcius untuk mengeraskannya, sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Syarat-syarat mutu bata merah sebagai bahan bangunan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua bidang-bidang di sisi harus datar. Yang kedua, mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan menyiku. Yang ketiga, tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Yang keempat, warna pada penampang patahan merata. Yang terakhir yaitu penyimpangan ukuran untuk panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Kelebihan bata merah. Yang pertama yaitu kedap air, sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok akibat air hujan. Yang kedua, tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang. Yang ketiga, ukuran yang kecil memudahkan untuk pengangkutan. Yang kelima, mudah untuk membentuk bidang kecil. Yang keenam, harganya murah. Yang ketujuh, mudah mendapatkannya. Yang kedelapan, perekatnya tidak perlu yang khusus. Yang terakhir yaitu tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Kekurangan bata merah, yang pertama yaitu sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi. Yang kedua, menyerap panas dan musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin, sehingga suhu ruangan tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. Selanjutnya, cenderung lebih boros dalam penggunaan material perekatnya. Kualitas yang kurang, beragam, dan juga ukuran yang jarang sama membuat waste-nya dapat lebih banyak.
Selanjutnya, karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup rapi, maka dibutuhkan plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. Waktu pemasangan juga lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya. Yang terakhir yaitu berat sehingga membebani struktur yang menopangnya. B. Batako. Batako atau bata beton adalah batu cetak berbentuk bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis, air, dan agregat, dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak merugikan sifat batako itu. Yang dimaksudkan dengan agregat adalah bahan pengisi dapat berupa teras, pasir, gilingan batu alam, dan lainnya. Bahan perekat hidrolis adalah bahan yang dapat mengikat agregat setelah bereaksi dengan air, seperti kapur dan semen. Kelebihan dinding batako press. Yang pertama yaitu tiap M2 pasangan tembok membutuhkan lebih sedikit batako jika dibandingkan dengan menggunakan batu bata. Berarti secara kuantitatif terdapat satu pengurangan. Yang kedua, pembuatan mudah dan ukuran dapat dibuat sama. Yang ketiga, ukurannya besar sehingga waktu dan ongkos pemasangan juga lebih hemat. Yang keempat, khusus jenis yang berlubang, dapat berfungsi sebagai isolasi udara. Yang kelima, apabila pekerjaan rapi tidak perlu diplester, lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan potongan. Selanjutnya, sebelum pemakaian tidak perlu direndam air. Yang ketujuh, kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. Yang kedelapan, pemasangan lebih cepat. Yang terakhir, penggunaan rangka beton pengakunnya lebih luas, antara 9-12 M2. Kekurangan dinding batako press yang pertama yaitu mudah terjadi retak rambut pada dinding. Yang kedua, mudah dilubangi dan mudah pecah karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya. Yang ketiga, kurang baik untuk insulasi panas dan suara. C. Bata ringan. Bata ringan adalah material bangunan yang terbuat dari pasir kuarsa, semen, kapur, gips, air, dan aluminium pasta. Ukurannya yang besar dan bobot yang ringan membuat banyak orang memilih menggunakan bata ringan sebagai bahan bangunan alternatif pengganti bata merah, terutama gedung tinggi. Postur gedung yang sangat tinggi menjadikan bata ringan menjadi bahan dan material bangunan yang cocok buat gedung tinggi dikarenakan memiliki massa yang ringan. Tidak hanya itu, bata ringan juga memiliki berbagai keunggulan lain. Di antaranya yang pertama yaitu mencegah timbulnya gema atau gaung. Yang kedua, proses pengerjaan lebih cepat. Yang ketiga, lebih tahan air. B. Sifat dan karakteristik beton sebagai bahan dan material bangunan. Material penyusun beton bertulang dibedakan atas agregat halus dan kasar atau campuran, semen, air, dan batangan baja tulangan. Untuk memperbaiki sifat-sifat dan mutu adukan bahan semen, agregat, dan air, maka adukan itu dapat ditambahkan dengan bahan pembantu seperti katalis yang berperan sebagai pembantu untuk mempercepat proses reaksi semen dan bahan-bahan yang lainnya. Syarat-syarat agregat halus sebagai material penyusun beton menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 sebagai berikut. Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras serta bersifat kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Yang dimaksud lumpur adalah bagian-bagian yang lolos ajakan 0,063 mm. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu banyak yang dapat mengurangi kekuatan beton sampai 95%. Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya dengan syarat-syarat sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2% berat. Sisa di atas ayakan 1 mm harus minimum 10% berat. Sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80% dan 95% berat.
dan pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus atau beton. Selanjutnya, 2. Agregat kasar. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam atau berupa batu pecah. Pada umumnya, yang dimaksud agregat kasar adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm. Selanjutnya, sifat fisik agregat kasar yang baik untuk pembuatan beton. 1. Memiliki butiran yang keras atau tidak hancur jika bertumbukan. 2. Kompak atau padat atau tidak mengandung pori-pori yang banyak. 3. Tidak pipih atau mudah patah. 4. Kekal atau tidak mudah berubah volume karena perubahan cuaca atau tidak mengalami pelapukan. Selanjutnya, fungsi agregat. Fungsi utama sebagai bahan utama pengisi beton, yaitu menyusun massa beton sepadat mungkin untuk membangun kekuatan beton. Adapun fungsi tambahannya yaitu 1. Menghemat penggunaan semen Portland. 2. Mengurangi susut pengerasan beton. 3. Ikut mengontrol atau membentuk kekentalan adukan beton agar diperoleh campuran beton yang mudah untuk dikerjakan.